Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami CCP Angkatan 8 Kabupaten Kepulauan Selayar ingin melakukan praktek coaching demonstrasi kontekstual modul 2.3. Perkenalkan, saya Kurniati SPD dari TK Negeri Pembina Benteng nomor 25 Kepulauan Selayar, bertindak sebagai observer, dan yang menjadi coach adalah Ibu Andi Harlia Amral SPD AUD dari TK Negeri Benteng nomor 1 Kepulauan Selayar. Dan yang bertindak sebagai coach adalah Ibu Ayu Astuti SPD dari UPT SDI Karebonto nomor 96 Kabupaten Kepulauan Selayar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Sebelum kita melakukan praktek coaching kali ini, saya ingin melakukan pertanyaan sama Ibu dulu. Pertama, saya akan mendiskusikan tentang prinsip penilaian coaching kita hari ini, di mana coach dan coach saya akan amati dan nilai apakah sudah sesuai dengan Palitirta atau belum. Kemudian bagaimana memberikan pertanyaan berbobot kepada coach, dan juga bagaimana coach merespon pertanyaan dari coach, dan juga jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coach, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Saya ingin melakukan memberikan pertanyaan pada Ibu. Pertanyaan yang pertama, kompetisi apa yang Ibu ingin kembangkan pada coaching kali ini? Kompetensi yang saya ingin kembangkan yaitu menjadi pendengar yang aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach saya. Baik Bu, tanya semua Bu. Kata mana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Baik Bu, saya ingin coach saya bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Ibu, demikian ya Bu, proses observasi kali ini. Silakan Ibu melakukan percakapan coach dengan terhadap coach Ibu. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ayu, apa kabarnya Ibu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu ya, alhamdulillah kabar saya baik-baik, sehat selalu. Bagaimana dengan kabar Ibu sendiri? Alhamdulillah saya juga baik Bu. Saya mohon maaf Ibu, saya mengganggu waktu istirahat Ibu. Ya tidak apa-apa Bu, saya juga segar hari ini. Jadi kita akan membahas apa Bu hari ini? Begini Bu, jadi salah satu murid di kelas saya itu ada yang tidak fokus ketika saya beri tugas kepada beliau. Nah, jadi dia ini kayak jadi troublemaker, sehingga anak-anak yang lain itu juga gak bisa mengerjakan tugasnya tepat waktu. Begitu Bu di kelas. Jadi sebelum tugasnya selesai, dia selalu mengajak teman-temannya yang lain untuk bercerita. Nah, hal ini membuat anak-anak yang lain juga terganggu, sehingga anak-anak itu juga nggak bisa mengerjakan tugasnya secara tepat waktu. Oh begitu ya Bu. Jadi salah satu siswa Bu, Ibu Ayu ini tidak fokus ya dalam mengerjakan tugas, dan ini berimbas pada siswa lain. Iya. Nah, jadi Ibu, kita akan bicara sebentar ya di akhir percakapan kita ini. Apa sih Ibu yang bisa harapkan? Saya ingin nantinya Bu, semacam ada solusi terhadap permasalahan pada peserta didik saya yang semula tidak fokus dalam belajar. Nantinya ini akan ada titik terang dari permasalahan ini. Oke, jadi Ibu Ayu ingin siswanya fokus di bertugas,
sehingga teman-teman yang lain tidak terganggu ya Bu. Ya, semacam seperti itu lah Bu. Nah, Bu, saya coba Ibu ceritakan secara detail kondisi yang dialami oleh sifat dari murid. Begini Bu, sebenarnya siswa itu tergolong apa ya Bu? Di atas rata-rata lah maksud saya. IQ-nya di atas rata-rata. Bisa kalau mendengarkan penjelasan saya itu juga dia mendengarkan kalau saya sedang menjelaskan. Nah, ketika saya misalnya saya minta maju ke depan, bisa mengerjakan tugas. Namun ketika saya beri tugas mandiri, begitu maju ke depan dia tidak bisa mengerjakan tugas Bu. Namun ketika saya berikan dia itu tidak fokus, jadi sebelumnya tugasnya selesai itu dia pasti kalau misalnya selesai tugasnya cepat selesai, dia selalu mengganggu temannya yang lain Bu. Entahkah temannya itu diajak cerita atau melakukan hal-hal lain yang tidak sesuai dengan apa yang kita impikan sebagai seorang guru. Jadi intinya ini siswa selalu mengganggu di saat temannya melakukan proses belajar. Dia mengganggu siswa yang sedang mengerjakan tugas jika tugasnya selesai. Begitu. Jadi menurut Bu Ayu, murid tersebut sebenarnya bisa mampu dalam pembelajaran, namun tidak bisa berkonsentrasi Bu. Iya Bu, Karena ingin menceritakan pengalamannya ataupun rencananya itu dan kepada teman-temannya begitu ya Bu. Iya, semacam seperti itu lah Bu. Dia selalu menceritakan apa pengalamannya ketika temannya itu melakukan proses belajar. Jadi menurut Bu Ayu, agar murid tersebut bisa berkonsentrasi penuh, apa sih yang bisa Ibu Ayu lakukan? Sepertinya saya perlu seperti ini Bu. Namanya mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional dalam pembelajaran saya atau melakukan integrasi PSE terhadap proses pembelajaran yang akan saya lakukan. Begitu Bu. Baik Bu Ayu, itu bagus sekali Bu. Jadi Ibu Ayu ingin mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional dalam pembelajaran dan menciptakan iklim positif. Ya, semacam seperti itu loh. Menurut Ibu Ayu, kompetisi sosial seperti apa yang Ibu terapkan dalam pembelajaran tersebut? Saya ingin mengintegrasikan pembelajaran saya terhadap PSE semacam kesadaran diri dan manajemen diri. Seperti itulah Bu. Yang saya fokuskan di sini adalah kesadaran diri pada anak dan bagaimana memanage diri anak itu sendiri. Jadi dengan mengintegrasikan pembelajaran sosial dan emosional, terutama kesadaran diri dan manajemen diri dalam pembelajaran. Iya Bu. Menurut Bu Ayu, cara apa sih yang bisa digunakan untuk mengintegrasikan dua kompetensi tersebut? Menurut saya yang bisa dilakukan untuk mengintegrasikan kompetensi sosial kesadaran diri itu sepertinya Bu, saya akan membuat seperti ini. Saya akan membuat roda emosi berencana, membuat roda emosi yang saya pajang di depan kelas, yang nantinya ketika anak akan datang mengisi roda emosi itu sehingga saya tahu bagaimana perasaan anak ketika dia akan belajar. Bagus sekali itu Bu caranya. Mungkin jadi Ibu di sini akan membuat roda emosi untuk menumbuhkan kesadaran diri, untuk menemukan untuk menumbuhkan kesadaran diri murid tersebut ya Bu. Iya Bu. Menurut Ibu Ayu, apa sih yang Ibu lakukan untuk membuat anak tersebut mampu memanajemen dirinya dengan baik? Sepertinya menurut saya ada kegiatan awal pembelajaran. Saya akan melakukan teknik stop.
sehingga anak mempunyai jeda untuk menstabilkan perasaan mereka. Nah, mungkin selanjutnya saya dapat memberikan kesempatan kepada anak untuk menceritakan pengalamannya dan apa yang dirasakannya di hari itu, sehingga anak ini dapat menceritakan keluh kesahnya. Mungkin selanjutnya juga saya dapat memberikan kesempatan kepada anak menceritakan pengalaman apa yang dirasakan hari ini, sehingga anak itu dapat menceritakan unik-uniknya dan tanggapannya terhadap seluruh pengalaman yang dialaminya. Seperti itu mungkin Ibu. Dan memberikan ruang kepada seluruh peserta didik saya untuk anak-anak bercerita. Jadi Bu Ayu akan mengisi kegiatan awal pembelajaran dengan mengajak murid-murid Ibu untuk melakukan teknis talk dan memberikan kesempatan kepada murid Ibu untuk bercerita tentang pengalaman dan perasaan yang dialami. Begitu ya Bu? Iya Bu. Tadi Bu Ayu bercerita tentang penciptaan iklim positif dan juga sekolah. Menurut Bu Ayu bagaimana menerapkannya? Menurut saya sebenarnya sudah ada ini Bu pada keyakinan kelas yang kami sudah buat. Sudah itu saya juga akan merevisi keyakinan kelas saya dan memasukkan beberapa nilai yang bisa membuat anak tersebut meyakini bahwa mengajak teman-teman bercerita di tengah tugas itu dapat mempengaruhi penyelesaian tugas mereka. Saya juga akan berencana melakukan yang namanya segitiga restitusi. Jadi Ayu akan merevisi dulu keyakinan kelas yang sudah dibuat, kemudian dan akan merevisi keyakinan kelas yang akan dibuat bersama murid-murid Ibu, dan bersama murid Ibu juga akan melaksanakan segitiga restitusi. Iya Bu, saya akan melakukan penyelesaian dengan segitiga restitusi. Nah, di sini jadi kalau saya boleh merangkum ya Bu, Ibu Ayu melakukan dalam mengatasi masalahnya anak yang tidak fokus dalam mengerjakan tugas tersebut, ada dua ya. Iya. Yaitu yang pertama, Ibu akan mengintegrasikan KSE dalam pembelajaran, yakni dengan cara membuat kode emosi dan memberikan kesempatan kepada murid-murid Ibu untuk bercerita di awal pembelajaran. Dan yang kedua, Ibu akan menciptakan iklim positif dan budaya sekolah dengan merevisi keyakinan kelas yang sudah ada dan menerapkan segitiga restitusi. Iya. Jadi di antara kedua hal tersebut, mana yang dapat segera Ibu laksanakan? Menurut saya karena ini notabene-nya saya Bu ya, tidak memerlukan banyak waktu ya Bu, jadi mungkin saya akan bisa melaksanakan sekaligus begitu dari beberapa yang tadi antara integrasi IC, menciptakan budaya positif atau iklim positif, sudah itu menggunakan juga teknik stop dan menyelesaikan masalah dengan segitiga restitusi. Jadi saya akan melakukannya secara sekaligus. Jadi menurut ini siapa yang bisa membantu Ibu dalam melaksanakan langkah-langkah tersebut? Ini Bu, karena ini berhubungan dengan murid saya di kelas ya Bu, jadi saya sangat atau yang bisa membantu sepertinya ya anak-anak. Jadi seluruh anggota kelompok yang ada di kelas saya itu termasuk saya dan juga anak-anak itu. Untuk membuat redo emosi juga untuk bercerita, merevisi keyakinan kelas dan melakukan segitiga restitusi ini ya seluruh anggota kelas. Jadi kalau setiap anak sudah menyadari nilai dan perannya dalam kelas, mereka akan dapat berpartisipasi aktif dan berkomitmen dalam menjalankan kewajiban. Seperti itu menurut saya. Baik Bu, jadi menurut Ibu yang dapat membantu Ibu dalam melaksanakan langkah tersebut adalah iya Bu, saya dengan siswa-siswi saya. Nah, pada titik ini apa yang bisa Ibu ceritakan dari kita hari ini?
Jadi untuk membuat anak yang tidak fokus tadi supaya tetap fokus itu saya bisa membuat roda emosi, kemudian memberikan ruang bercerita di awal pembelajaran sehingga anak tersebut tidak terpancing untuk bercerita ketika akan diberikan tugas. Kemudian saya juga akan merevisi keyakinan kelas dan juga melaksanakan segitiga restitusi. Baik Bu Ayu, terus kapan akan mulai menerapkan? Sepertinya besok bisa saya mulai untuk membuat roda emosi dan merevisi keyakinan kelas saya. Dan saya akan memberikan kesempatan kepada siswa saya untuk bercerita tentang pengalaman-pengalamannya sehingga dalam proses dia tidak mengaku lagi teman yang lain. Kemudian saya akan laksanakan juga segitiga restitusi terhadap permasalahan dari peserta didik saya. Bagus sekali Bu Ayu, sepertinya sudah ada titiknya. Jadi kita akan berjumpa lagi di lain waktu Bu, setelah Ibu Ayu menerapkan KSD dan merevisi keyakinan kelas juga menerapkan itu ya Bu. Terima kasih Ibu Andi Harlia. Mudah-mudahan dari ini apa yang saya sampaikan bisa menjadi kenyataan pada peserta didik saya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi itu saya lihat luar biasa tadi Bu praktiknya yang dilakukan itu sudah tepat sesama mitra dan mempunyai kemitraan yang sama Bu. Saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan Bu ya. Pertanyaan pertama, apakah sesuai dengan indikator percakapan coaching tadi Bu yang dilakukan? Sudah Bu, sudah sesuai. Coaching sudah bisa memunculkan ide-ide kreativitasnya kelas, kapan pelaksananya, rencana hasilnya dan akan diterapkan. Menurut ini saya menyampaikan hasil pengamatan saya Bu. Hasil pengamatan saya itu ibu sedang mengajukan beberapa pertanyaan berbobot Bu. Sehingga memunculkan ide-ide dan dari coaching menggali ide-ide dari coaching ibu sendiri. Kapan waktu pelaksanaannya, siapa yang membantu, apa yang dibuat, apa yang dilakukan, terus bagaimana merancang kelasnya, bagaimana Bu, dan lain-lain. Semuanya itu menggali secara detail dari coaching. Dan saya masih ingin mengajukan satu pertanyaan lagi ya Bu. Dari ketiga kompetensi dari seorang coaching, ibu ini ingin mengembangkan yang mana Bu? Saya ingin mengembangkan pertanyaan berbobot, tapi lebih eksplorasi untuk menggali lagi menggali lagi apa yang boleh ya. Saya ingin mengajukan satu pertanyaan lagi ya Bu. Dari ketiga kompetensi dari seorang coaching, ibu ingin mengembangkan yang mana Bu? Saya ingin mengembangkan pertanyaan yang berbobot Bu, tapi lebih eksplorasi untuk menggali lagi potensi saya dari coaching, dan karena setiap orang itu pasti memiliki potensi yang berbeda-beda. Ada dalam diri. Ya Bu, semoga apa yang diharapkan bisa tercapai Bu. Demikian kita kali ini, semoga apa yang diharapkan bisa berjalan dengan lancar ya. Terima kasih ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Demikianlah praktik coaching kami kali ini pada demonstrasi kontekstual modul 2.3 dari CGP Angkatan 8 Kabupaten Kepulauan Selayar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru penggerak.